daya. Nah ini yang tadi saya bilang ya, anggaran ya, finansial untuk mengembangkan, menerapkan, mengelola dan meningkatkan aktivitas audit. Ini sebagai seorang auditor, walaupun kita misalnya tidak memiliki pengetahuan mengenai anggaran, ya kita panggil tim yang mengetahui ini, bagaimana menghitung mengenai anggarannya, finansialnya. Lalu sumber dayanya, metode dan teknik auditnya kita menggunakan apa? Tiap-tiap auditor itu punya spesialisasi audit masing-masing biasanya. Misalnya Bapak Ibu mempelajari ISO 27001, ya berarti spesialisasi menggunakan teknik yang memang Bapak Ibu bisa. Atau misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan COBIT atau menggunakan ITIL. Itu gunakanlah metode-metode yang Bapak Ibu sudah spesialisasi lah, sudah mengerti. Lalu ketersediaan informasi dan teknologi komunikasi ini harus kita persiapkan kalau apalagi kita ada sekarang itu menggunakan banyak juga yang menggunakan online ya. Jadi work from home. Ketersediaan auditor dan expert jika perlu sesuai tujuan audit. Kalau auditor jelas harus, expert ini jika perlu. Nah ini expert ini jika misalnya itu saat di proses audit keamanan informasi ternyata Bapak Ibu tidak mengerti mengenai satu atau dua hal. Misal proses tadi di SOC, Bapak Ibu tidak mengerti mengenai bagaimana cara membaca log, bagaimana cara log ini log aksesnya ya, bagaimana cara membaca log. Bapak Ibu berhak juga meminta bantuan expert jika diperlukan. Lalu lingkup program dan risiko audit serta waktu perjalanan, akomodasi dan kebutuhan lain. Ini harus ditentukan semuanya nih sebelum proses audit. Di audit plan ini harus ditentukan nih oleh seorang auditor. Oke, lanjut. Step 1 plan, lanjut. Nah ini pelaksanaan tentang pelaksanaan audit dimulai dengan opening meeting. Itu pasti ada opening meetingnya, kick off meeting dengan auditannya, dilakukan bersama auditor dan auditee. Lalu jika diperlukan dilakukan tour of site untuk melihat kondisi lapangan, visit langsung ke insight ke lapangan yang ingin diauditnya. Lalu pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan wawancara atau review dokumen. Tapi untuk saat ini biasanya digunakan dua-duanya. Jadi setelah review dokumen kita tetap melakukan wawancara untuk memastikan kalau dokumen itu ya benar-benar yang dibutuhkan. Lalu di hari akhir audit dilakukan audit feedback meeting untuk memastikan temuan yang didapat di hari itu dan juga membahas jadwal esok hari. Ini tiap hari. Setiap hari setelah dilakukan audit itu tim ngumpul lagi. Biasa tim audit itu kumpul, temuan di hari ini apa? Besok kita akan melakukan apa? Itu setiap hari dilakukan. Lalu sebelum closing meeting, auditor berkumpul untuk membahas semua temuan dan membuat kesimpulan audit. Ini closing meeting dengan auditan ya. Closing meeting di akhir dengan auditan setelah proses audit. Jadi sebelum kita meeting dengan auditan, ya semua auditor berkumpul dulu untuk membahas dan membuat kesimpulan. Lalu pasti penyusunan laporan audit. Nah, kalau penyusunan laporan, kalau di ISO 27001, kalau di lead auditor, yang bertugas untuk menyusun laporan ini adalah lead auditor, jadi bukan asisten auditor. Kalau di 27001, kalau di AKI, itu saya juga masih belum tahu kalau di AKI. Auditor lah. Iya, karena kan ini masih AKI ya, masih asisten auditor ya, artinya sepertinya belum dibuka kurikulumnya nih. Jadi saya juga belum tahu. Kalau di lead auditor yang bertugas menyusun laporan ini adalah lead auditornya yang bertugas dan bertugas menyampaikan di closing meeting, yaitu lead auditor, bukan asisten auditor. Lanjut. Implementasi program audit, mengkomunikasikan program audit kepada pihak terkait, kepada auditan, menetapkan tujuan, lingkup dan kriteria, lalu koordinasi dan penjadwalan audit, memastikan pemilihan. Ini sama saja sebenarnya, tapi ini di dalam ISO 19011 ya memang seperti ini kami menyebutkan
memang berulang, memang banyak berulangan. Oke, lanjut. Nah, ini pengawasan dan peninjauan program audit bagian cek. Penerapan program audit sebaiknya dimonitor dan ditinjau pada interval waktu yang sesuai. Ini dimonitor dan ditinjau pada interval waktu, jadi ada intervalnya. Kembali lagi, kalau yang kemarin kita bahas 27001, interval waktunya biasa 1 tahun sekali. Itu dilakukan pengawasan, dilakukan surveillance. Kalau 27001 nyebutnya surveillance. Hasil tinjauan sebaiknya dilaporkan kepada manajemen puncak. Itu harus, itu wajib ya dilaporkan manajemen puncak, karena memang karena harus sebelum melakukan audit juga harus ada komitmen dari manajemen puncak. Jadi tidak mungkin manajemen puncak tidak kita laporkan. Lalu peninjauan program sebaiknya juga terhadap tinjauan peningkatan kompetensi tim audit dan laporan tinjauan efektivitas program audit. Jadi di dalam peninjauan program itu nanti ada 2 hal ini juga. Ini yang pertama pasti ini di bagian auditornya, dan yang kedua efektivitas program audit. Audit in action, ini proses auditnya kita mulai audit. Nah, ini ada risiko juga nih di sini sebenarnya. Perlu diaudit ini. Ini layarnya atau laptopnya? Salah pencet bisa bahaya atau enggak bahaya ya, Pak? Kena remote dari jauh. Sambil menunggu ya, Pak. Atau sambil menunggu mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oh iya Ibu, silakan Bu. Ini Pak, kita kan di sini belajarnya tentang asisten auditor ya. Sedangkan di daerah juga auditornya tuh belum ada. Jadi kita mau bantu siapa? Pertama, Ya. kedua, Pertanyaan semua ya Pak ya? Bantu doa. Tambahan. Sedangkan kita ini posisi kita ini kan saya di Kominfo, Ya. dan saya ada itu kan jaringan aplikasi kan Ya. gitu. Tapi kalau yang di sini tadi saya lihat, kalau dilihat ini, jadi keseluruhan opini tadi yang ibaratnya mau diaudit tadi gitu. Misalnya kan kalau kita itu retribusinya, karena bisa opini ini cari retribusi gitu. Itunya tahapnya kayak gitu. Kalau saya lihat, karena ini kita di Kominfo, yang sehari-hari peradaban jaringan, aplikasi gitu. Tapi di sini dijelaskan semua secara audit. Ya. Antisipasi auditnya itu dia. Tapi tidak ke aplikasi tadi gitu, tapi keseluruhan OPD gitu. Saya coba jawab. Ibu satu dulu ya Bu ya. Nanti lanjut lagi Bu. Takutnya saya lupa. Oke, kalau di daerah di sini kan sebagai asisten auditor, kalau di daerah kan tidak ada lead auditornya, betul Bu? Yang tadi saya bilang Bu, kalau Ibu ingin melakukan meng-hire seorang lead auditor, itu harus melewati lembaga independen. Memang lead auditor itu tidak dikenal di instansi pemerintah. Itu, jadi memang harus lewat lembaga independen, lewat swasta. Kita bisa ya Pak, nanti dapat sertifikasi. Saya nggak akan bilang nggak bisa Pak, dan saya nggak bilang bisa juga Pak. Mungkin bisa langsung menghubungi Mas Ari. Saya kalau Bapak itu saya langsung bilang peran saya sebagai asisten auditor juga Pak. Gitu. Itu sih Bu, kalau ingin meng-hire auditor memang harus melewati lembaga independen. Walaupun misalnya di sini banyak yang sudah lead auditor, tapi kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat lead auditor itu antar instansi pemerintah. Kalaupun kami menggunakan sertifikat itu, ya di luar instansi pemerintah, sebagai profesional saja. Gitu. Lalu kalau yang tadi Bapak, ini proses audit betul, ini proses audit secara keseluruhan, betul itu. Ini adalah standar dalam melakukan proses audit. Kalau tadi Bapak ini kan apakah audit itu ke aplikasi, ke ini dan lain sebagainya ya, itu tinggal main di skupnya Pak, di ruang lingkup. Kalau tadi yang masalah menentukan finansial, menentukan anggaran, itu di posisi auditor. Berarti di sini dibentuk sebagai
Audit. Iya, di sini dibentuk sebagai asisten auditor. Jadi bukan hanya Bapak sebagai nanti mengaudit di instansi Bapak. Gitu. Jadi ini Bapak di luar sertifikasi ini bisa berharga, Pak. Di luar, Bapak bisa menjual sertifikasi ini sebagai profesional. Sampingan Ya, bisa sebagai jasa. Tapi tadi bisa dimasukin ke bangunan ya. Nggak bisa, kalau itu nggak bisa. Nah, sebagai tuh, nggak bisa kalau itu, Pak. Itu sertifikat COVID malah bisa ya. Tuh, nah, sebagai profesional inilah standar dalam melakukan audit. Tuh, kalau misalnya kita sebagai instansi pemerintah kita disuruh audit, ya sudah kita sudah punya ilmu audit, kita tinggal sesuai perintah aja. Kita tinggal sesuai, kalau di instansi kita masing-masing ya Pak ya, sudah ada perintah dari atasan untuk mengaudit ini, ya sudah kita gunakan ilmu auditing kita. Jadi kita tidak akan ngomongin masalah finansial, kita tidak ngomongin masalah penentuan tim, ya sudah kita lakukan saja. Memang kalau itu di instansi kita ya, di instansi masing-masing Bapak Ibu nih, itu adalah perintah kebijakan pimpinan. Itu tinggal kita laksanakan saja. Ada budget atau tidak ada budget, ada anggaran atau tidak ada anggaran, tetap kita laksanakan. Tapi yang tadi ini itu sebagai profesional auditor. Ya, secara keseluruhan. Jadi kalau nanti Bapak ingin bekerja sebagai auditor di luar instansi ya sebagai secara profesional, ya inilah cara-cara menjadi seorang auditor. Itu. Seperti itu sih Pak sebenarnya Pak. Iya Bu.